Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ridwan Alawi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah untuk memenuhi tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Gimana Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti kesepakatan kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara Bapak terkait dilema etika dan kehidupan moral. Baik, silakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Baik, baik. Biasanya saya mendengar dulu atau melihat berdasarkan informasi awal ya dari kasus tersebut. Bisa dari informasi dari guru atau fakta di lapangan. Jika kasus tersebut ada kaitannya dengan pelanggaran norma hukum atau pelanggaran agama atau pelanggaran norma adat istiadat, maka dipastikan hal tersebut adalah rujukan moral atau dalam istilah guru penggerak namanya benar lawan salah. Nah, sebaliknya jika kasus tersebut tidak melanggar norma atau norma-norma tadi yang telah disebutkan, maka masuk pada hal dilema etika atau benar lawan benar. Demikian. Baik, selanjutnya Bapak ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kembali ke masalahnya dulu Pak Ridwan. Biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Atau bisa jadi berdasarkan peraturan. Ada nggak peraturan yang membahas tentang kasus tersebut? Misal ada pelanggaran maka hukumannya Nah, terus yang ketiga bisa saja berdasarkan kemanusiaan atau kepedulian. Jadi tidak melulu harus dieksekusi berdasarkan firasat kita, tapi kita harus mengacu pada peraturan yang berlaku dulu. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Bapak ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu yang pertama mendengarkan informasi awal. Ada kasus nih, seumpamanya Pak Pip atau Pak ada kasus seperti ini, itu datangnya dari guru. Saya dengarkan dulu. Kemudian yang kedua saya mendengarkan atau mencari informasi pembanding. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh pihak ini berbeda dengan pihak yang satunya. Nah, jika ada atau tidak ada informasi pembanding, maka yang ketiga adalah mengumpulkan fakta. Ya, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Terus yang keempat, menentukan tujuan apa sih yang ingin dicapai setelah melakukan atau memecahkan permasalahan ini atau kasus ini. Dan yang terakhir, mengambil keputusan yang berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan jangka panjang. Demikian Pak Ridwan. Ya, pertanyaan selanjutnya, ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kembali kepada permasalahannya. Jika masalahnya ada unsur pelanggaran disiplin, maka pengambilan keputusan didasarkan kepada peraturan yang berlaku ya. Jadi peraturan sekolahnya seperti apa, maka langsung eksekusi. Baik guru, murid itu harus berdasarkan peraturan. Dan yang kedua, jika masalahnya melibatkan internal sekolah, misalnya guru dengan guru, murid dengan murid, atau guru dengan murid, maka perlu adanya musyawarah kepala sekolah dan guru. Nah, yang ketiga, jika masalahnya melibatkan pihak luar, maka perlu ada musyawarah guru bersama komite dan pihak yang terkait, misalnya pengawas pembina ya. Demikian mungkin Pak Ridwan. Baik, Pak Pip. Selanjutnya ini Pak Pip ada pertanyaan masih banyak ya. Silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya biasanya itu dalam pengambilan keputusan yang minim risiko, atau bisa diistilahkan dalam bahasa Sunda itu tantangannya adalah gimana caranya laut benang China heran, atau masalahnya terselesaikan, tujuan tercapai,
tanpa ada imbas atau risiko lanjutan, kasus lanjutan. Nah itu biasanya berhubungan dengan melibatkan individu melawan kelompok, keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah itu tantangannya lumayan. Seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus pidana etika? Biasanya tidak ada jadwal khusus, tapi dilihat dulu masalahnya. Jika masalahnya mirip dengan kasus yang pernah diselesaikan, maka langsung diputuskan saat itu juga. Kan kita sebelum menghadapi kasus ini biasanya suka ada kasus-kasus yang mirip sebelumnya ya, atau kasus-kasus yang hampir sama. Maka putuskan saja. Kalau kita sudah mengalami prosedur sebelumnya kan, dan itu dianggap efektif. Tapi jika masalahnya berbobot sedang atau berat dan belum pernah terjadi sebelumnya, maka akan disusun jadwal untuk pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi pihak-pihak yang terlibat. Ya baik Pak. Masih ada Pak. Adakah faktor-faktor atau pihak lain yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian kasus pidana etika? Tentu saja ada. Kalau dari segi faktor biasanya pengalaman terhadap kasus tersebut seperti yang saya ceritakan tadi, dan fakta-fakta ya. Ini kasusnya, pengalamannya seperti ini, faktanya seperti ini. Dan yang paling penting adalah informasi yang berasal dari guru atau